Waktu saya remaja, saya nggak ingat berapa kali saya jatuh waktu saya remaja. Maksudnya jatuh naik sepeda, jatuh naik kereta, atau jatuh berlari. Saya nggak ingat betul berapa banyak saya jatuh, saudara. Tapi saya ingat betul waktu saya jatuh, waktu saya pulang ke rumah, terus mama saya lihat saya jatuh, kata-katanya selalu sama. Setiap tahun, setiap kali saya jatuh, kata-katanya sama. Lain kali kau perhatikan jalanmu. Tujuannya supaya saya ke depan nggak mengalami pengalaman yang sama. Supaya saya nggak jatuh lagi. Supaya saya nggak luka lagi. Sehingga dia katakan, perhatikan makanya jalanmu. Dalam Alkitab, ada nabi yang bernama Hagai juga memberi pesan yang sama ke bangsa Israel. Ya, yang baru saja pulang dari penjajahan. Yang baru saja pulang dari pembuangan. Hagai pasal yang pertama, ayatnya yang pertama. Kalau kita lihat ayat yang pertama, Tuhan mengutus Nabi Hagai untuk menyampaikan satu pesan. Mengapa Tuhan mengirim Hagai? Karena bangsa Israel selama 16 tahun, berapa tahun? 16 tahun membiarkan bangunan bait Allah gak terbangun. Hanya pondasinya aja. Hanya pondasinya aja. Hari ini saudara, judul firman Tuhan kita adalah perhatikan langkah hidupmu. Bilang sama samping kiri kanannya, perhatikan langkah hidupmu. Selama 16 tahun mereka biarkan bait suci, nggak terbangun. Baru Tuhan mengutus Hagai, bilang dulu sama Israel itu, perhatikanlah langkah hidupmu. Pesan yang sama juga disampaikan firman Tuhan bagi kita, untuk kita dapat belajar memperhatikan langkah hidup kita. Ini bukan memperhatikan langkah hidup kita yang ke depan, tapi yang sebelumnya. Yang sebelumnya, saudara. Nah, inilah yang disebut dengan evaluasi diri. Ya, evaluasi diri. Melihat yang sebelumnya. Selama 16 tahun bangsa itu nggak bangun bait Tuhan, Tuhan utus Nabi Hagai, bilang dulu sama orang itu, biar dievaluasinya dirinya. Evaluasi diperlukan oleh setiap orang. Tujuan evaluasi untuk meningkatkan diri kita. Kita perlu mengevaluasi apa masalah yang membuat kita nggak maju dalam hidup kita. Kita perlu mengevaluasi mengapa kita nggak berkembang. Kita perlu evaluasi. Itu evaluasi namanya, saudara. Membawa perubahan dalam hidup kita. Kita perlu evaluasi. Inilah firman Tuhan ini agar bangsa Israel mengevaluasi dirinya. Masa 16 tahun rumah Tuhan dibiarkan? Nah, hari ini kita akan belajar, saudara, untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan. Ketika Hagai mengatakan, perhatikanlah langkah hidupmu, Hagai mau menyuruh kita untuk perhatikan pekerjaan Tuhan. Memperhatikan pekerjaan Tuhan. Jadi, kalau saya bahasakan dalam sehari-hari, kayak gini, bangsa Israel, lihat dulu hidupmu. Selama 16 tahun kau diami bait suci. Kau perhatikan dulu itu. Kenapa kok kayak gitu? Kira-kira gitulah. Jadi tahun ini firman Tuhan yang kita dengar dimulai dengan memperhatikan pekerjaan Tuhan. Memperhatikan pelayanan Tuhan dalam hidup kita. Ini pesan yang disampaikan Nabi Hagai kepada bangsa Israel pada waktu itu, saudara. Yang baru pulang dari pembuangan. Nah, kita akan belajar hal ini. Kenapa? Kenapa kita harus belajar? Karena ketika kita tidak menghargai pekerjaan Tuhan, ketika kita menganggap apatis, tahu arti apatis? Menganggap remeh pelayanan Tuhan, maka akan ada terjadi dua hal dalam hidup kita. Bangsa Israel sudah mengalaminya, tapi saya yakin kita nggak mau mengalaminya. Mari lihat ayat yang ke-6, saudara. Ini yang pertama, ketika kita tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan, ketika kita tidak memperhatikan pelayanan Tuhan, kita tidak akan pernah merasa cukup dalam hidup ini. Kita nggak akan pernah merasa puas. Kita baca ayat yang ke-6 bersama-sama. Ini yang terjadi bagi bangsa Israel ketika mereka 16 tahun mendiamkan bait suci. Mereka tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan, membiarkan bait suci Tuhan. Mereka menjadi orang yang tak pernah merasa cukup, tak pernah merasa puas dalam hidup mereka. Selalu merasa kekurangan.
Gak pernah bersyukur atas apa yang dia terima, selalu merasa kekurangan. 16 tahun mereka mengabaikan pembangunan bait Allah, selama itu jugalah Tuhan tidak menguasai seluruh hidup mereka. Tuhan tidak menjadi yang terutama dalam hidup mereka. Selama 16 tahun. Selama 16 tahun Tuhan tidak menempati posisi penting dalam hidupnya. Kalau saya mau tanya sama saudara yang datang hari ini, penting gak Tuhan dalam hidupmu? Penting gak Tuhan dalam... Mereka 16 tahun Tuhan bukan dan tidak menempati posisi penting dalam hidupnya. 16 tahun gak mau melayani, 16 tahun gak mau terlibat dalam pelayanan. Alasannya apa? Belum cukup umur aku, belum waktunya aku melayani Pak Pendeta, belum waktunya aku terlibat dalam pelayanan Pak Pendeta, belum cukup umurku. Tuhan tidak menempati posisi penting dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah merasa cukup. Engkau tidak akan pernah merasa puas. Sebenarnya perasaan puas itu kadang-kadang yang kita perlukan, tapi nggak selalu kita perlukan. Contoh, kalau saudara tidak puas, aduh Tuhan tahun lalu kayaknya nggak maksimal lah pelayananku, kurang puas aku, nah itu pas. Aduh Tuhan, tahun lalu ranking 10 aku nggak puas aku, nah itu pas. Tapi jarang kita nggak puas akan hal itu. Tapi hal yang lain, ketika bajuku kalah sama baju temanku, nggak puas. Nggak puas kita. HP kita kalah sama teman kita, nggak puas. Padahal masih bisa dipakai. Akan hal-hal itulah kita sering nggak puas. Kalau saudara berani evaluasi diri saudara. Kenapa nggak puas? Karena Tuhan tidak menempati posisi utama dalam hidup kita. Itu makanya kita nggak pernah puas. Kalau Tuhan menempati posisi utama dalam hidup kita, kita pasti berpikir seperti firman Tuhan katakan. Kita pasti bertingkah laku seperti firman Tuhan katakan. Dan kalau kita berpikir seperti firman Tuhan katakan, kalau kita bertingkah laku seperti yang firman Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, kita pasti punya alasan yang kuat untuk terus bersyukur dan merasa cukup dalam hidup kita. Karena kita berpikir seperti yang firman Tuhan katakan. Gak peduli apapun musimnya, selagi masih bisa dipakai, aku bersyukur. Selagi masih bagus dilihat, aku mau melayani. Kenapa rupanya? Saudara akan belajar bersyukur. Ketika kita tidak punya baju seperti orang lain, kita akan bersyukur ketika kita tidak punya pasangan secantik atau setampan pasangan orang lain. Kita pasti bersyukur. Kita pasti bisa bersyukur kalau kita tidak mempunyai orang tua seperti orang tua teman kita yang lain. Kita pasti bisa bersyukur. Kita juga pasti bisa bersyukur ketika kita tidak punya keluarga seperti keluarga orang lain. Kenapa? Karena kita berpikir seperti yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan. Tuhan menempati posisi utama dalam hidup kita. Itu yang membuat kita akan merasa cukup, merasa puas dalam hidup kita, saudara. Coba lu lihat samping kiri kanannya. Bersyukur nggak dia? Atau terus ngeluh? Jangan saudara bilang, aku mengutamakan Tuhan, aku mengutamakan Tuhan, aku mengutamakan Tuhan. Saudara, orang yang mengutamakan Tuhan, buktinya itu adalah memperhatikan pekerjaan Tuhan, memperhatikan pelayanan Tuhan. Nggak main-main, nggak asal-asalan, nggak bersifat acuh tak acuh. Selalu peduli akan pelayanan. Di situ Tuhan akan buat saudara mampu bersyukur. Menemukan alasan bersyukur. Lihat Alkitab saudara di dalam ayat yang ke-14. Tuhan berikan mereka alasan untuk semangat dan tetap semangat. Amin saudara. Yang kedua dan yang terakhir, kita baca ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Ketika bangsa Israel atau bangsa itu tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan, tidak memperhatikan pelayanan, yang kedua yang mereka alami selama 16 tahun, itu mereka tidak mencapai yang mereka inginkan dalam hidup mereka. Coba lihat, perhatikan ayat 9. Kamu mengharapkan banyak, tetapi lihat hasilnya sedikit. Kamu mengharapkan banyak, tapi lihat
Berapa banyak hasilnya? Mungkin kamu bawa banyak ke rumah, tapi sebelum sampai rumah, aku tiup, kata Tuhan. Sehingga yang mau kamu bawa ke rumah, gak sampai ke rumah. Mungkin saudara punya pengalaman, atau mungkin keluargamu. Dia kerjanya kerja keras. Pagi, malam, lembur terus. Tapi pas nyampe rumah, gak ada yang dibawa. Ini masuk kata firman Tuhan. Orang-orang seperti itulah Tuhan meniupkan berkatnya tadi. Kerja keras dia. Kita tahu dia kerja terus. Tapi pas nyampe rumah, nggak ada yang dia bawa. Kenapa? Karena tidak memperhatikan pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan apa? Lihat, kamu memang bawa banyak. Tapi sampai rumah, kamu nggak akan bawa apa-apa. Ini pelajaran bagi kita. Kita punya banyak keinginan. Hari ini kalau saya tanya saudara, apa keinginanmu? Apa keinginanmu? Apa keinginanmu? Saya kasih kertas sama saudara, saudara akan tulis lebih dari satu keinginan. Tapi firman Tuhan katakan kalau kau tidak memperhatikan pekerjaan dan pelayanan Tuhan, tidak akan pernah kita capai yang kita inginkan. Tidak akan pernah. Jadi bangsa Israel selama 16 tahun mereka mengabaikan bangunan bait Allah. Mereka pikir dengan mengabaikan bait Allah, dengan gak berkorban untuk pekerjaan Tuhan, gak terlibat dalam pelayanan Tuhan, hidup mereka semakin baik. Mereka berpikir demikian. Hidup mereka semakin baik. Mereka bisa fokus mengembangkan usaha mereka. Usaha mereka semakin baik. Mereka bisa fokus memberi makan ternak-ternak mereka. Ternak-ternak mereka semakin banyak. Gemuk-gemuk. Karena mereka fokus dan gak memperhatikan rumah Tuhan. Apa yang mereka pikirkan untuk terjadi justru tidak pernah terjadi. Mengapa saudara? Karena mereka bersifat apatis terhadap pelayanan Tuhan. Kita tidak akan lebih baik kalau kita gak bersama Tuhan, saudara. Hidup kita tidak akan pernah berubah kalau Tuhan tidak bersama kita. Perhatikanlah pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Perhatikanlah pekerjaan Tuhan. Ketika pekerjaan Tuhan kita perhatikan, itu berarti kita mengakui Tuhan berkuasa di dalam dan di luar hidup kita. Zaman dulu saudara, setiap daerah itu ada Tuhannya. Jadi setiap daerah ada rumah Tuhannya. Sekarang saudara, kalau saudara tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan, berarti menurut saudara, Tuhan tidak berkuasa dalam hidupku dan Tuhan tidak berkuasa di luar hidupku. Itu artinya, kalau saudara tidak memperhatikan atau memperhitungkan pelayanan Tuhan. Lihat ayatnya yang ke-7 saudara. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tujuannya apa? Supaya orang Israel tahu Tuhan berkuasa di luar hidupnya dan di dalam hidupnya. Itulah semesta alam. Tuhan berkuasa atas semesta alam. Biar mereka tahu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu berkuasa atas seluruh hidup saudara. Ya. Jangan sampai kita ini seperti bangsa Israel yang tidak mengakui Tuhan. Tuhan gak berkuasa. Buktinya 16 tahun hidup kami kayak gini-gini aja. Tuhan gak berkuasa di luar hidupku. Dalam hidupku juga Tuhan gak berkuasa. Ingatlah firman Tuhan ini. Kalau Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita dan di luar hidup kita. Apa itu di luar hidup kita? Pekerjaan. Apa itu di luar hidup kita? Orang tua kita. Apa itu pekerjaan? Apa itu di luar hidup kita? Tanah. Tanah tempat orang tua kita mungkin menanam sesuatu. Apa itu di luar hidup kita? Mungkin peternakan yang dibangun orang tua kita. Itu di luar hidup kita. Itu semuanya di luar. Dan firman Tuhan katakan, atas itu pun Tuhan berkuasa. Saudara, jangan saudara bingung kenapa. Saudara udah kasih makan terus peternakan orang tuamu, tapi nggak bagus-bagus hasilnya. Saudara terus menanam dengan bagus, pupuknya bagus. Mungkin orang tuamu buat seperti itu, tapi nggak bagus-bagus hasilnya. Mungkin saudara bekerja dengan bagus. Jam 7 kalau saudara mungkin naik Gojek.
Jam 7 harus keluar ya, misalnya ini kata teman-temanmu. Kayak mana supaya dapat banyak? Jam 7 kau keluar. Nanti banyak sewa di situ. Kalaupun saudara keluar jam 7, tapi saudara tidak hidup dengan memperhatikan pekerjaan Tuhan dan pelayanan, jam 7 pun saudara keluar, saudara nggak akan dapat apa-apa. Kenapa? Tuhan berkuasa di luar hidup saudara. Amin saudara. Pekerjaan itu pun Tuhan yang atur berkatnya atau tidak. Tanah tempat kita menanam, Tuhan yang mengatur. Mau banyak enggak hasilnya atau tidak. Tuhan berkuasa di luar dan di dalam hidup kita. Gampang sekali membuat orang tuamu bertobat. Gampang sekali bagi Tuhan membuat pekerjaanmu menghasilkan hasil yang banyak. Gampang buat Tuhan. Gampang juga buat Tuhan membuat ladang orang tuamu menghasilkan hasil yang baik. Gampang buat Tuhan. Gampang juga buat Tuhan membuat peternakan orang tuamu menghasilkan ternak yang baik. Gampang buat Tuhan. Karena Tuhan berkuasa di luar hidup kita. Bukan hanya dalam hidup kita. Mudah bagi Tuhan untuk membuat segala sesuatu yang kita inginkan untuk kita dapatkan. Ya. Kenapa saudara? Dia Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Dan saya percaya apapun yang saudara harapkan di tahun ini, kalau saudara hidup tidak apatis, belajar menghargai pelayanan Tuhan, menghormati pekerjaan Tuhan, turut ikut memberi apa yang harus dan dapat saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan, yang saudara harapkan akan dibuat Tuhan jadi kenyataan. Dan saudara, mari anak-anak Tuhan, jangan sampai apa yang saudara harapkan nggak datang-datang. Nggak datang-datang. Itu yang dialami bangsa Israel. Bangsa Israel tidak mendapatkan apa yang mereka mau. Karena mereka tidak menghormati. Dan mereka berpikir Tuhan tidak berkuasa atas hidupnya. Dan atas seluruh hal di luar hidupnya. Ya. Hagai mengingatkan kita malam hari ini untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Perhatikanlah pelayanan Tuhan. Bilang sama samping kiri kanannya, perhatikanlah pelayanan Tuhan. Mari kita baca ayat terakhir, ayat yang ke-8. Setelah itu yang ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah bait itu. Aku akan berkenan padanya dan dimuliakan firman Tuhan. Akhirnya saudara, bangsa Israel memperhatikan pekerjaan Tuhan. Tapi ketahuilah, memperhatikan pekerjaan Tuhan itu bukan berdiam diri, bukan memperhatikan. Bukan nengok-nengok saudara, bukan bagi nengok. Memperhatikan pekerjaan Tuhan adalah kita bergerak dan bukan berdiam. Ya. Maka Tuhan akan membuat saudara mendapati banyak hal untuk dapat bersuka cita, dapat bersyukur. Ketika saudara memperhatikan pekerjaan pelayanan Tuhan, Tuhan akan membuat saudara dan mengatur segala sesuatu agar saudara mendapatkan apa yang saudara inginkan dalam hidup saudara. Tundukkan kepalamu. Mari kita berdoa.